Halo, bicara brazing atau solder itu mengenai suhu yang tepat. Jadi seumpama saya gambarkan di sini saya menyolder bahan yang cukup besar yang tidak bisa lagi disolder memakai solder biasa. Di sini saya pakai Easy Flux untuk menyolder bahan metal vanadium ini ke obeng ini. Karena flux solder ini di bawah 300 derajat temperatur kerjanya, maka saya tidak mengenai flux tersebut secara langsung. Jika flux tersebut dikenai ke api secara langsung, maka flux tersebut akan rusak. Begitupun brazing. Brazing itu temperatur kerjanya lebih tinggi daripada solder. Di sini terlihat flux mulai mendidih, dan pada suhu yang tepat nanti maka timahnya juga akan mencair. Sebab jika saya dekatkan lagi api ke flux, maka flux akan rusak. Nah, sekarang terlihat flux bekerja dengan timah yang mencair dengan suhu yang tepat. Jika saya dekatkan lagi apinya ke flux ini, maka flux akan menjadi rusak dan menjadi hitam. Di sini juga saya akan memperlihatkan brazing yang sebenarnya bekerja dengan suhu yang tepat. Saya sengaja tidak mengenai api, sengaja saya taruh di bawah dari base metal, jadi api tidak mengenai metal yang di sebelah atas. Maksud saya di sini alusol, ini alusol. Dalam alusol juga terdapat flux yang sedikit, yang pas untuk alusol itu saja. Di sini saya akan menunjukkan bahwa proses brazing itu sebenarnya masalah temperatur yang tepat. Bisakah kita menghadirkan suhu yang tepat pada base metal seperti ini? Jika suhu sudah tercapai, maka alusol akan mencair sendiri. Pada video berikut ini, saya akan memperlihatkan alusol dengan alubrace flux. Jadi ini flux khusus untuk brazing aluminium yang saya padukan dengan alusol. Di sini pun saya akan memperlihatkan api tidak akan saya contohkan tidak mengenai base metal pada bagian atas, tapi di tempat lain memang terlihat pada kisi-kisi sedikit mencair, karena sengaja saya ingin memperlihatkan bahwa brazing itu mengenai suhu yang tepat. Dengan flux brazing aluminium ini, suhu kerja menjadi sedikit lebih tinggi karena flux brazing ini hampir 400 derajat Celcius suhu kerjanya. Tetapi alusol di sini saya akan memperlihatkan filler alusol bisa ditarik karena fluxnya banyak. Dengan menambahkan alubrace ini, maka alusol bisa ditarik ke daerah lain. Ini tidak bisa jika kita menggunakan alusol saja, karena flux pada alusol itu sangat terbatas. Di sini saya akan tambahkan flux brazing, dan saya akan perlihatkan flux itu bisa ditarik. Sekedar tambahan bahwa flux brazing ini prosesnya adalah flux ini cair. Waktu dia mencapai panas tertentu, dia akan membeku seperti warna putih ini, dia akan mengeras. Pada waktu suhu kerjanya tepat, dia akan kembali cair dan aluminium terlihat lebih bersih dibalik cairnya alubrace ini. Ini saya tambahkan dan saya panaskan, maka terlihat perlahan flux ini akan mencair. Ini mencair dan aluminium akan terlihat bersih. Ini tandanya mulai bekerja, tapi belum. Sebentar lagi.
Nah, sekarang saya bisa menarik jika alusol jumlahnya banyak ke daerah lain. Ini bisa terjadi karena fluk alusol yang sudah habis itu karena ditambah lagi dengan fluk yang baru. Nah, sekarang terlihat lebih putih kan? Ini artinya fluk tersebut bekerja. Sekarang saya bisa tarik. Perlu diketahui bahwa fluk alubris ini menggerus aluminium, membersihkan dan menggerus. Jadi saya tidak sarankan untuk aluminium yang tipis atau 1 mili sampai 3 mili, itu akan cepat sekali aluminiumnya termakan ke bawah. Contoh pada gambar ini yang sengaja kami panaskan dan buang lagi alusolnya, terlihat bekas eh, gerusan dari proses dari alubris tadi, dari fluk alubris tadi. Dan ini contoh brazing menggunakan alubris tadi dan alusol. Di sini terlihat proses brazing lebih bagus daripada menggunakan alusol saja. Jadi ini disarankan untuk bahan aluminium yang tebal, dan bila Anda ingin mendapat kekuatan yang lebih kuat lagi daripada menggunakan alusol standar. Ingat, ini tidak disarankan. Fluk brazing ini tidak saya sarankan untuk aluminium yang tipis.